Oke, selamat sore, selamat datang lagi di Dion Garage. Jadi sore ini saya membahas satu unit spesial karena ini bukan unit dagangan, ini unit just mod atau jasa modif. Kalau jasa modif di kita ini nggak dikenain biaya atau kita upping harga karena kita juga terjun di dunia otomotif dan kita cari duitnya itu di jual beli. Tapi kalau misalnya customer ada request pengen modif sesuai dengan selera saya, pasti saya modifin juga. Jadi saya nggak keberatan kalau misalnya dimintain tolong sama customer loyal atau teman-teman dari satu circle, saya nggak keberatan. Saya juga senang untuk modif-modif mobil karena saya juga pengen cari referensi lain atau yang pastinya nggak kembar sama yang lainnya kayak gitu. Oke, di sebelah saya ini adalah Fortuner GR28 tahun 2024 yang belum facelift karena saya sepakat dengan customer ini atau beliau ini nunggu Fortuner GR28 yang facelift dan ternyata udah keluar nggak sesuai dengan seleranya, dari body kitnya nggak sesuai, jadi beliau memilih GR28 yang belum facelift seperti ini. Kalau untuk mesinnya sama 2800 cc atau lebih tepatnya 2755 cc, dan ini udah banyak banget yang dirubah. Itu udah habis sekitar 200 jutaan lebih, itu termasuk sama PPF body vehicle yang cukup merogoh kocek, yang cukup dalam ya kalau untuk PPF karena emang kualitasnya best banget. Kalau kena baret-baret tipis ini bisa hilang lah. Jadi ada lapisan kayak plastik gitu. Oke, langsung aja kita bahas mungkin dari tampak bodinya atau tampak luarnya. Seperti yang saya tadi bilang, kalau mobil ini sudah di PPF body vehicle senilai 60 juta lebih, dan untuk lampunya, ini lampunya banyak banget tambahannya. Itu sebenarnya bukan sesuai dari selera kita, tapi selera dari customernya yang pengen lampunya itu seperti ini ya. Udah pakai merek Saber. Itu habis sekitar 25-30 juta kalau saya nggak salah ingat. 25-30 juta udah banyak banget lampunya dan terang banget. Dan cukup pakai fog lamp aja, mobil ini udah terang banget waktu malam hari. Jadi nggak perlu lampu kota lagi ya. Jadi cuma butuh fog lamp aja udah terang. Apalagi kalau udah ngedin, gila. Udah nggak kelihatan jalan kalau musuhnya dari seberang sana. Gila, best banget. Ini udah 30 juta atau 25-30 juta, saya juga udah lupa. Kemudian ada di bagian kaki ini pakai Pro Fender Queen Series yang direkomendasin sama teman-teman. Karena yang Queen Series ini enak, saya rasa juga enak daripada yang lainnya. Karena udah pernah ditempelin lainnya, terus kita coba ada dua merek. Itu kita coba emang terlalu keras. Mungkin kalau misalnya jalanan speed terus atau kita pakai buat kenceng terus mungkin enak kalau keras. Tapi kalau pengen jalan santai, kalau keras rasanya kurang nyaman. Jadilah diaplikasikan ke mobil ini Pro Fender Queen Series yang harganya sekitar 15-18 juta. Itu kita beli second like new karena cuma sekali pakai sama si Jeffrey dari Airspeed Roda Jaya. Kemudian di bagian kaki ada velgnya ini pakai wet sport ring 18, ukuran bannya ini 265/60, depan belakang sama, jadi semi slick gitu ya. Dan harga velgnya ini sekitar 8 juta kalau saya nggak salah ingat. Untuk bannya ini 2 jutaan lebih per bannya, jadi kalau 4 ban ini sekitar 8 juta lebih atau 9 juta lah. Terus kemudian kita juga tempelin Brembo, kaliper Brembo, tapi belakangnya nggak kita tempelin Brembo, cuma di bagian depannya 6 pot. Oke, di bagian belakangnya ini ada lampu tambahan juga kayak lampu depan, dan lampu belakangnya ini ganteng banget. Dari depan juga ganteng, dari belakang juga ganteng. Kayak bisa jalan gitu ya. Serit, jadi kayak bisa jalan ya, nggak rugi juga kalau 25-30 juta dapat lampu depan belakang yang emang terang banget dan pastinya LED. Karena standarnya juga sudah LED mobil ini. Kemudian kita juga udah dead chrome karena saya rasa kalau mobil ini pakai chrome masih kayak ini ya, mobil keluarga.
kalau chrome-chrome-nya banyak banget. Karena ada di window lamp ini chrome, terus handle-nya juga chrome, terus window lamp belakang juga chrome, dan di bagian tulisan Fortuner sini juga sudah chrome. Jadi kita langsung dead chrome semuanya yang warna chrome. Di grill depan juga ada chrome-nya, kita dead chrome juga. Kemudian knalpot sudah menggunakan airspeed full exhaust atau full system dari airspeed. Yang paling banyak kita rubah di bagian mesin. Jadi ketika dibuka ini enak banget dilihat ya, warna biru dipadukan dengan warna ungu, terus agak sedikit kita wear terang biar kelihatan tampak bersih. Kemudian kita juga kasih hidrolis yang covernya ini karbon. Ada peredamnya juga lengkap dan rapi banget. Kita lihat juga rapi banget. Kemudian yang pertama yang sudah dirubah ada di turbo. Turbonya sudah menggunakan cuk turbo F55. Kemudian ada flag header casting. Terus nozzle-nya udah pakai yang S005 AC pump by BYP. Untuk intercoolernya pakai RS intercooler kit. Kemudian ada Go Trans modul. Jadi kalau Go Trans modul ini bisa lebih cepat ya untuk shiftingnya. Kemudian ada ATF cooler. Terus intake-nya sudah menggunakan MRX, Greedy Perfect Boost Control, dan kita wear terang sedikit agar lebih rapih dan lebih bersih. Jadi awalnya yang targetnya sekitar 360 HP untuk harian, tapi pengennya harian kenceng. Yang standarnya itu cuma 200 WHP dengan torsinya itu sekitar 499 Nm. Dengan cc-nya itu 2755 cc. Kita sedikit rubah mesinnya, akhirnya jadi 387 WHP dengan torsinya ini 779 Nm. Gila, luar biasa banget. Dan kita juga belum ngetes akselerasi 0 ke 100 ya, karena emang mobilnya buas banget waktu saya tes di jalanan, dan saya tes di jalan tol juga udah gila. Tarikannya responsif, terus bantingan suspensinya yang terbilang sangat nyaman karena udah pakai Profender Queen Series. Terus untuk nyelip-nyelip juga enak, tapi kalau misalnya nyelip di jalanan basah dengan mobil yang sebuas dan sebesar ini, saya rasa harus hati-hati karena bisa licin atau kepleset ya. Karena ini mobil besar banget, terus tenaga torsinya juga gede banget. Jadi emang harus lebih hati-hati. Tapi kalau udah kenceng seperti ini, saya rasa ini udah lebih dari cukup untuk mobil daily. Luar biasa banget, dan habis mesinnya ini sekitar 120 juta lebih. Itu udah semuanya, dari remapannya juga sudah dari Roda Jaya. Itu remap kalau di Roda Jaya sekitar 3 juta ya, itu masih bisa kurang kalau misalnya kalian sering ke sana. Jadi sering-sering main lah sama si Jeffy biar dapat diskon lah. Bisa sampai 2.800.000 mungkin kalau udah langganan ya. Terus kalau misalnya turbo itu sekitar, kalau saya nggak salah ingat itu sekitar 15 sampai 18 juta itu range-nya. RS intercooler kit saya lupa, ini RS intercooler kit juga saya lupa harganya. Untuk knalpotnya itu sekitar 7 juta. Terus ini udah pakai strut bar dari Ultra Racing juga. Terus kita kasih baut-baut warna ungu, warna biru. Terus ada beberapa baut titanium agar lebih bersih. Terus ada nozzle itu sekitar 8 jutaan kalau nggak salah. Jadi emang total habisnya ini 122 juta 900. Itu total dari mesinnya. Untuk pergantian spare part sama bongkar pasang jasa dan lemburannya anak-anak, dan ini remap gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interior. Apa aja yang udah dirubah di bagian interior? Oke, di bagian interior ini nggak banyak yang berubah, semuanya masih sesuai standarnya, tapi ada yang ditambahin jadi kayak Profect sama Mount Scout ini. Nah, kalau kalian sudah mengganti mobil kalian dengan banyak tambahan lampu serta sudah ada mount scope-nya, disarankan itu pakai aki yang sudah pengisiannya CCA 775, jadi pengisiannya lebih besar. Jadi kalau pakai yang standar itu biasanya sering ngedrop atau sering habis.
terus harus di jumper dulu dan ngisinya pun butuh waktu juga. Jadi disarankan pakai yang 775 CCA seperti yang ada di mobil ini. Itu pun harganya sekitar 2.700.000. Beda-beda ya setiap daerah. Kalau di sini 2.700.000, nggak di sini saya mesen juga sih 2.700.000. Udah pakai 775 CCA yang lebih besar untuk pengisian akinya. Sekarang kita nyalain dulu mobilnya. Oke. Jadi kalau suaranya udah nggak suara standar lagi, agak lebih kasar karena knalpotnya udah racing juga. Terus di Provek ini, untuk Provek ini bisa mengetahui bus kalian. Jadi kalau misalnya tanpa Provek kita nggak bakal tahu busnya turbo ini seberapa, bisa naik berapa bar, 1 sampai 2 bar atau 3 bar atau bahkan bisa 4 bar. Kita bisa tahu dari Provek bagian sini. Dan di Mountscode-nya ini dipasang di bagian sini agar kelihatan lebih rapih. Dan Mountscode ini tujuannya banyak ya, macam-macamnya. Ada ECT, ECRP, MAP, RPM, dan IAT. Jadi kalau IAT itu intake air temperature atau suhu udara dari intake-nya sendiri. Kalau di ECT ini engine coolant temperature, jadi untuk ngatur temperatur dari coolant-nya. Terus CRP ini common rail pressure. Dan ada RPM juga bisa dilihat dari sini atau bisa dari Mountscode-nya juga. Dan MAP ini agar kita tahu tekanan udara yang ada di intake manifold. Jadi cukup lengkap untuk Mountscode, tapi Mountscode ini agak makan aki ya. Jadi kalau aki standar pakai Mountscode, saya sarankan ganti aja biar nggak PR lagi karena nanti banyak ngedropnya. Ini udah makan aki, lampunya juga udah makan aki. Kalau misalnya kalian pakai 775 CCA pun ketika mobil nggak dipakai lama, dicabut aja di bagian sini untuk Mountscode-nya. Jadi biar nggak kekuras juga akinya, jadi lebih aman. Oke, untuk bagian setirnya juga ini masih standar original. Terus untuk yang entertain juga masih standar original. AC-nya pun sudah climate control, ini originalnya, udah dual zone juga. Dan mobil-mobil sekarang itu kebanyakan udah dilengkapi dengan wireless charging. Jadi untuk wireless charging Fortuner GR di bagian tengah sini, atas agak sedikit ngumpet. Terus untuk mode berkendara ada Eco, normal, dan Sport. Ada traction controlnya, ada hill assist controlnya juga. Dan yang kita tambahin di interior juga ada karpet bulu keriting, jadi karpet mie keriting, karpet mie keriting. Jadi ini karpetnya emang karpet premium yang harganya juga cukup tinggi sesuai dengan kualitasnya lah, kualitas premium. Ini sekitar 3 jutaan sampai belakang ya, 3 sampai 4 juta kalau saya nggak salah ingat. Dan odonya mobil ini beli di tahun 2024, NIK 2024, model terakhir sebelum facelift. Odonya masih jalan 4000, itu pun kepotong 1000 km waktu kita ngerayan turbo. Jadi ngerayan turbo baru harus rayannya 1000 km. Pas 1000 km kita dapat akhirnya jadi 4400 untuk sekarang mobil ini. Itu cukup cukup rendah banget karena emang mobil ini nggak pernah dipakai. Jadi dari selesai modifikasi luar dalam dan mesin itu sama sekali nggak dipakai, cuma dipanasin, didiemin, dan dipakai pun kalau misalnya mungkin kalau keluar kota. Jadi kalau keluar kota bawa teman-teman banyak, dia bawa mobil ini gitu. Jadi gitu aja kali ini, kita bahas Verset modif senilai 160 juta. Dan menurut saya 160 juta di mobil ini yang sudah terpasang itu udah cukup maksimal, karena sebelumnya saya juga udah menggunakan jas mod yang tidak amanah, udah di uppingnya udah kelewatan banget, terus dari remapnya juga ngapinya kelewatan banget. Karena itu akhirnya saya buat jas mod untuk customer loyal kita yang tanpa kita upping sedikit pun, dan kita juga tidak memerlukan jasa untuk jas modnya. Kita juga nggak mencari keuntungan dari sana, kita cari keuntungan dan kerjanya dari jual beli mobil. Itu pun sudah lebih dari cukup menurut saya. Jadi buat teman-teman yang pengen modifikasi, sebetulnya enak kok kalau modifikasi sendiri, karena bisa perluas circle, jaringan, kemudian bisa kenal sama teman-teman yang pemain
mobil, kalau misalnya mobil kalian diesel bisa kenal mobil teman-teman mobil diesel juga. Jadi nambah pertemanan itu lebih enak sebenarnya, lebih baik dan lebih affordable kalau kita tahu harganya, modifikasinya, spare partnya, semuanya kita tahu itu lebih enak dan lebih murah pastinya. Karena tidak ada upping harga dan bayar jasa sama sekali. Dan untuk yang Jasmod sih sebenarnya oke-oke aja kalau kalian dibayar jasanya tanpa harus di-upping kembali. Karena kalau udah di-upping lagi sampai berkali-kali lipat itu yang kena imbasnya si bengkelnya, yang terkesan bengkelnya itu kasih harga yang lebih mahal. Begitu menurut saya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Kita bahas lagi mobil atau motor yang nantinya pastinya itu bakal keren-keren habis. Oke, silakan kalian follow untuk diongarage.id untuk Instagram serta diongarage.id untuk TikTok. Sampai ketemu di video selanjutnya and bye-bye.